Nah, apa namanya, aspek yang paling utama ya dari slab komposit itu adalah salah satu aspek utamanya adalah adanya steel sheeting ya, atau kita sebut dengan profiled steel sheeting. Kenapa ada profilnya? Profilnya karena ada lekuk-lekuknya, tidak hanya eh, lembaran gitu aja. Sheeting kan sebenarnya lembaran, steel itu baja. Nah, kita sebut profiled steel sheeting karena memang ada reliefnya, ada lekuk-lekuknya seperti itu. Nah, sebenarnya sheeting ini sangat-sangat tipis karena untuk alasan ekonomis ya. Biasanya itu di kisaran antara 0,8 mili sampai dengan 1,2 mm tebalnya. Dan itu lembaran itu steel sheetingnya itu harus digalvanis. Digalvanis itu diberikan lapisan tambahan untuk mencegah korosi. Nah, ketebalan lapisan galvanis yang tambahan ini itu kira-kira ya 0,04 mili lah untuk semua permukaan ya. Jadi semua ketebalannya itu nambah 0,04 untuk galvanis tadi. Nah, ini di apa namanya? Diakomodir dalam Eurocode yang mengatur tentang desain komposit ini itu untuk ketebalan nominal dari steel sheetingnya tidak boleh kurang dari 95% dari ketebalan totalnya. Artinya lapisan galvanisnya tidak boleh terlalu tebal, hanya boleh 5%, maksimal hanya boleh 5% dari ketebalan total, itu ketebalan galvanisnya. Tapi kan itu bukan hal yang mudah ya untuk desainer atau engineer ini mengecek. Ya intinya kita pakai asumsi 95% gitu aja lah. Kita percayakan ke pabrik. Pabrik insya Allah sudah mengacu ini gitu. Jadi kalau kita pakai 95% dari ketebalan itu artinya kita kenapa 95%? Karena ada tebal tambahan untuk galvanis gitu. Sedangkan yang punya kekuatan itu kan steelnya. Galvanisnya tidak dihitung punya kekuatan. Seperti itu. Nah, eh, ini untuk pembuatannya, untuk pembuatan steel sheeting ini dengan cara dipres ya. Dengan cara dipres atau cold rolled. Ini sama dengan baja ringan. Cara pembuatannya sama dengan baja ringan. Jadi baja ringan itu kalau ada pernah lihat juga, itu di roll atau dibentuk ketika sudah dingin, ketika sudah keras. Ini sama juga, dibentuk ketika sudah keras. Tapi kalau yang baja-baja yang IWF, yang untuk struktur balok dan kolom, itu dibentuk ketika masih panas, ketika masih merah menyala itu baru dibentuk. Di roll ketika masih panas, makanya hot roll namanya. Tapi kalau yang ini di roll atau di press. Di roll ketika di press atau di roll ketika keadaan dingin atau cold roll gitu. Nah, pasarannya ya, ukuran pasaran itu tipikal di angka lebar 1 meter, panjang 6 meter. Dan hanya didesain untuk kekuatan satu arah saja. Nah, itu. Jadi yang harus dipahami, ketika memakai steel sheeting ini dia hanya mempunyai kekuatan satu arah saja untuk menahan lenturnya. Gitu. Nah, selama beberapa tahun, mungkin sampai saat ini juga, itu ketebalan dari steel sheetingnya ya, bukan ketebalan tapi kedalaman ini. Dari permukaan ini sampai ke sini itu kira-kira ya sekitar 50 mili. Kemudian bentang ininya, bentang sheetingnya, bukan panjangnya ya, tapi bentangnya itu dibatasi sampai efektif itu sampai 3 meter. Untuk penghitungannya, itu banyak sekali yang dipertimbangkan ya. Ada pertimbangan beban ini, beban itu, tapi secara umum acuan desainnya masih batasan defleksi ketika mendesain. Nah, kemudian kalau kita bicara tentang yield strength-nya dari steel sheeting ini itu sebenarnya dihitung ketika steel sheeting-nya belum dibengkok-bengkokkan seperti ini. Jadi masih dalam bentuk flat itu, nah di situ diambil yield strength-nya. Nah, kenyataannya ketika sudah dibengkok-bengkokkan seperti itu menjadi seperti ini, menjadi steel sheeting ini yang seperti kita lihat di lapangan, yang kita sebut sebagai bondek itu
Kenyataannya pada bagian lekuk-lekukan ini yield strength-nya dia lebih tinggi gitu. Kenapa lebih tinggi? Kalau adik-adik ingat di kurva tegangan-regangan baja ya, itu kan pertama gini dulu seret, titik berhenti di situ, itu adalah titik lelehnya. Kemudian lurus kan, nah dia regangannya nambah. Kemudian naik lagi dia. Nah, posisinya si yang dibengkokkan itu, jadi posisi sitting yang ada di bengkokan-bengkokan ini adalah posisinya yang pas di strain hardening. Jadi dia sudah menguat kembali gitu, sudah lewat leleh, menguat kembali gitu. Jadi yield strength-nya sebenarnya pada daerah lekukan-lekukan ini dia lebih tinggi gitu. Nah, kemudian ada hal lain lagi yang perlu diperhatikan kalau kemarin kita sempat membahas tentang sirkonektor ya. Nah, pada steel sitting ini sama juga ada sistem sirkonektornya. Nah, kalau ada perhatikan di sini ada jerawatnya ya, ada dimple-nya ya ini. Yang totol-totol ini. Nah, ini sebenarnya berguna untuk menyalurkan longitudinal shear-nya. Bekerja sama dengan sirkonektor gitu. Jadi sebenarnya ini didesain untuk menahan longitudinal shear dari lekatan terhadap betonnya gitu. Ada yang bentuknya seperti ini ya, totol-totol, ada juga yang bentuknya garis-garis gitu. Seperti itu, ini gunanya untuk mengubah untuk mengubah inersia ya. Jadi inersianya kan berubah kalau kayak gitu. Itu nanti akan mengurangi efek dari local buckling ya kan. Kalau misalkan ya coba dibayangkan saja misalkan adik-adik punya seng ya, seng yang panjang gitu. Lurus saja gitu dengan atap galvalum, atap seng dengan atap galvalum. Galvalum kan lengkuk-lengkuk gitu, kayak bondek. Itu kan akan lebih kaku yang galvalumnya karena ada lekuk-lekunya gitu. Inersia kan urusannya sama kekakuan. Nah, itu. Jadi kalau dilekuk-lekuk itu efeknya nanti inersianya akan berubah. Dia akan lebih kaku. Gunanya itu. Jadi dimple tadi, dimple yang totol-totol ini atau yang garis-garis ini gunanya untuk satu, untuk menyalurkan longitudinal shear-nya bekerja sama dengan shear connector. Yang kedua adalah untuk memodifikasi inersianya dari si steel sitting-nya supaya dia lebih kaku.